Ini kan menjadi tidak masuk akal kalau kompensasi itu hanya diberikan 300.000 atau hanya diganti dengan kue saja, makanan ringan atau air mineral saja. Terima kasih kepada kuasa PT Lion Group maupun Lion Air Group atas keterangan sebagai pihak terkait dalam perkara ini. Setelah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait, perusahaan-perusahaan penerbangan, ini barangkali saya mohon nanti penjelasan tambahan atau keterangan tambahan sedikit saja dari pemerintah, dari Presiden. Yang pertama terkait dengan penjelasan pasal 146 Undang-Undang Penerbangan yang bersifat inklusif, ya, tidak eksklusif seperti yang dimohonkan oleh para pemohon dalam permohonannya. Nah, ini kan kalau saya membaca keterangan Presiden, ini kan dimaksudkan adalah agar memang tidak menutup kalau di kemudian hari setelah undang-undang itu berlaku ada hal-hal yang katakanlah itu masuk dalam pengertian teknis operasional, itu tidak perlu kemudian mengubah undang-undangnya lah, kira-kira kan seperti itu. Padahal kan di dalam teknis perumusan perundang-undangan, ya, bisa saja juga dibuat inklusif tapi agak eksklusif. Contohnya misalnya apabila di terakhir, ya, terdapat katakanlah hal baru, maka itu akan diatur di dalam misalnya peraturan di bawah undang-undang. Itu jadi tidak perlu kemudian harus mengubah undang-undang. Nah, saya ingin bertanya, mungkin nanti dilengkapi dalam keterangan Presiden, ya. Kan ini undang-undang sudah berapa ya? 17 tahun ini, 2009. Maka ada enggak, ya, soal-soal yang kemudian dianggap oleh tentunya otoritas dalam ini Kementerian Perhubungan, ya, yang kemudian ditambahkan sebagai teknis operasional di luar yang ada di dalam penjelasan pasal 146 itu. Ada apa enggak itu contohnya? Yang kedua yang ingin saya tanyakan, ini kan sudah, karena ini antara lain berarti contohnya sedikit. Ini kan kalau kita mengalami keterlambatan dalam flight, ya, saya kebetulan baru mengalaminya Pak kemarin, ya, dari Balikpapan ke Jakarta. Tidak usah saya sebutkan. Maskapai itu atau announcement-nya itu kan selalu mengatakan akan diberangkatkan, ya, terlambat dan akan diberangkatkan pada pukul sekian karena alasan operasional. Tapi tidak pernah maskapai itu menyebutkan alasan operasionalnya itu apa. Padahal di situ contohnya ada. Selalu hanya mengatakan alasan operasional. Itu. Ya. Nah, kalau alasannya cuaca karena eksklusif limitatif, barangkali kita ngerti, oh mungkin di bandara asal ada petir, oh di bandara asal mungkin hujan lebat dan lain sebagainya. Tapi ini selalu hanya kemudian announcement di bandara itu, ya, hanya mengatakan bahwa terlambat karena alasan operasional. Nah, ini sebetulnya kalau kepada otoritas yang terlambat begini itu ada nggak kemudian penjelasannya? Atau itu dianggap biasa saja? Itu biasa saja bagi otoritas, tapi yang kemudian oleh pemohon dipersoalkan karena itu dianggap merugikan, tentu barangkali kalau yang disebut-sebut itu kerugian yang bersifat ekonomis. Gitu. Nah, itu seperti apa sih prakteknya? Itu, ya. Karena itu tadi, ini benar-benar yang inklusif terbuka gitu ya, tidak kemudian dibuat setengah inklusif gitu ya. Kalau ada faktor tambahan, maka kemudian bisa diatur dalam delegasi lah ya,
dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, saya mohon itu dijelaskan itu. Nah, juga kepada perusahaan penerbangan, saya ingin bertanya juga, kenapa pengumumannya kok hanya mengatakan karena alasan operasional? Apa susahnya Anda mengatakan salah satu alasan yang ada di penjelasan pasal 146 kalau itu memang ya alasannya karena itu. Ya, apa persoalannya sih gitu loh. Untuk berterus terang ya, apakah karena ini kan ada ABCD itu ya, teknis operasional itu dalam penjelasan ya. Karena kalau dengan demikian maka penumpang itu ya kan hanya menduga-menduga. Kan kita bisa ngecek. Saya telat di Balikpapan, tapi saya bisa ngecek ya di bandara asal keberangkatan dari pesawat itu sebelumnya. Ya. Kalau pesawatnya itu misalnya dari CGK, saya kan bisa cek. Ya, kenapa ini? Padahal itu telatnya karena telat sebelum-sebelumnya lagi. Dari penerbangan sebelumnya lagi. Nah, ini kan nggak masuk teknis operasional kalau mengikut contoh ini. Kalau ini dimaknai sebetulnya eksklusif, ya. Atau barangkali karena yang lain-lain, ya. Cateringnya belum siap, atau pilotnya, atau kopilotnya, atau apa kabinnya gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, saya mohon ini ditambahkan. Apa masalahnya bagi perusahaan penerbangan untuk menjelaskan tidak dengan terminologi teknis operasional atau alasan operasional, tapi yang konkret bahwa untuk penerbangan ini karena pesawat rusak, itu enggak masalah. Saya juga pernah mengalami, nah ini saya sebut saja, ya, delay yang membawa nikmat juga, ya, ini Garuda ini. Saya mau ke Afrika Selatan, pada saat itu pesawatnya sudah taksi, ya, dan kemudian nggak bisa terbang karena ada yang rusak, balik lagi, parkir lagi, sehingga saya ketinggalan pesawat yang menghubungkan antara Doha dengan Cape Town, begitu. Tapi nikmat juga. Enggak rugi Pak Ferdinand. Nikmatnya apa? Nikmatnya karena sama Garuda saya disediakan hotel, jadi nginep, jadi kayak stopover. Jadi bisa melihat-lihat bekas stadion yang untuk Piala Dunia 4 tahun yang lalu saya. Itu. Nah, jadi enggak selalu itu juga. Nah, tapi itu kan tanpa pengumuman kitanya mengalami. Oh iya, karena memang ada kerusakan pada pesawat sehingga enggak bisa kemudian take off. Dari taksi kembali lagi ke ke Garbarata itu. Ya. Nah, jadi saya pertanyaannya itu saja, apa alasannya? Kenapa kok alasannya selalu karena alasan operasional? Itu tidak menungkik alasannya karena apa? Sehingga haknya penumpang untuk kemudian menetapkan ini ada tanggung jawab perusahaan penerbangan atau enggak itu menjadi jelas. Itu. Sekiranya itu saja yang mulia Pak Ketua. Terima kasih. Baik. Yang mulia Prof. Eni, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih para pemberi keterangan. Saya lebih konkret lagi begitu ya, dari yang sudah disampaikan yang mulia Pak Arsul tadi. Dari pasal 146 terkait dengan penjelasannya ini sekaligus nanti dari pemerintah juga bisa menjelaskan sisi pengawasannya. Sebetulnya dari maskapai ya, semua maskapai ini bisa menjelaskan selama ini alasan yang paling mungkin ada pendokumentasian ya, mestinya ada nih pendokumentasian soal alasan keterlambatan itu yang paling sering terjadi itu apakah sesungguhnya cuaca, kan ada dua alasan, cuaca dan teknis operasional. Yang cuaca itu mestinya kasat mata bisa kemudian kita tangkap. Teknis operasional pun sebenarnya bisa juga kita langsung kita tangkap karena teknis operasional sudah jelas A sampai dengan D itu. Dibandingkan dengan kemudian yang tidak termasuk teknis operasional.
itu mana yang paling sering terjadi sebagai alasan keterlambatan. Karena saya mengalami beberapa kali itu ternyata bukan persoalan cuaca dan bukan persoalan operasional. Justru persoalannya bukan teknis operasional. Lah ini yang saya ingin tahu sebetulnya bagaimana tanggung jawabnya terhadap penumpang, karena di sini dikecualikan, tidak diberikan tanggung jawabnya kepada penumpang untuk yang itu. Nah ini harusnya ada nih Pak dari pemerintah ini, bagaimana kemudian kontrolnya terkait yang bukan teknis operasional itu, tapi itu paling sering terjadi. Nah dalam rangka memberikan perlindungan kepada penumpang ini, harusnya seperti apa yang dilakukan? Karena itu paling sering terjadi menurut saya. Saya tidak tahu kalau maskapai punya pandangan yang lain. Karena apa? Karena yang teknis operasional dari A sampai D itu barang yang bisa kita monitor gitu loh. Ya termasuk cuaca juga begitu. Tapi yang bukan teknis operasional, yang tidak termasuk teknis operasional itu. Nah itu yang perlu kemudian ada kejelasan bentuk tanggung jawabnya seperti apa. Terima kasih. Baik, Prof. Eni. Dilanjut, Prof. Saldi, silakan Yang Mulia. Terima kasih Pak Ketua. Ini pertama untuk pemerintah. Kalau dibaca norma yang dimohonkan pengujian, itu kan ada peran yang harusnya dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen. Kami mohon pemerintah menjelaskan kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyesuaikan antara ganti kerugian dengan potensi kerugian, dengan kerugian atau potensi kerugian yang dialami oleh konsumen. Karena begini, di sidang sebelumnya saya sudah mengatakan, ini kan kalau dilihat dari uraian ganti kerugian yang mungkin diterima itu kan paling besar itu 300.000. Kalau sudah sekian jam terjadi keterlambatan. Padahal sangat mungkin Pak, orang mengejar pesawat, dia jadwalkan berangkatnya pukul 8 pagi, sampainya di Jogja pukul 9, lalu ke kotanya, dia sudah memperhitungkan jam 11 sudah harus ketemu dengan klien misalnya. Atau sudah harus jadi pembicara dalam sebuah seminar, atau jadi penguji dalam sebuah forum ujian misalnya. Nah, ini kan menjadi tidak masuk akal kalau kompensasi itu hanya diberikan 300.000 atau hanya diganti dengan kue saja, makanan ringan atau air mineral saja. Nah, tolong pemerintah kalau bisa tambahkan alasan penjelasan kepada mahkamah, kira-kira dalam menentukan kompensasi yang diterima oleh konsumen, seberapa pemerintah melibatkan lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Satu, atau asosiasi konsumen penerbangan. Karena ini tidak masuk akal loh. Karena potensi kerugian dan potensi kerugian itu jauh lebih besar dibanding ini. Nah itu yang perlu dijelaskan oleh pemerintah. Jadi maskapai tidak bisa beralasan mengatakan ini kan perintah undang-undang memerintahkan ini diatur oleh peraturan yang lebih rendah, peraturan menteri. Lalu ini sudah ada peraturan menterinya, benar, nggak bisa begitu. Seperti yang dijelaskan oleh kuasa hukum terakhir. Jadi ya sudah, perintahnya sudah benar nih, delegasinya. Tapi orang rugi tidak pernah diperhitungkan. Itu satu yang perlu pemerintah menjelaskannya. Karena sangat mungkin nanti seperti apa yang kami lakukan untuk pulsa yang tidak terpakai itu, kami akan perintahkan setiap ada penyesuaian dalam penghitungan kerugian yang dialami oleh konsumen harus melibatkan perwakilan konsumen dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Jadi pemerintah jangan hanya pro kepada perusahaan penerbangan saja, konsumen yang juga harus dilindungi. Nah itu satu yang perlu disampaikan ke pemerintah. Yang kedua, saya ini agak harus berterus terang nih dengan pemberi keterangan terakhir. Karena ini kan grup ya, ada Lion, kemudian ada Batik, ada Wings, satu lagi apa? Superjet. Apa yang sering terjadi sekarang, paling tidak yang kalau saya di bandara itu, ini karena ini satu grup, enak saja memindahkan orang dari pesawat ini ke jenisnya ini. Padahal misalnya saya beli tiketnya Batik.
Tapi karena Batik telat, karena alasan apapun, tiba-tiba dipindahkan ke Super Airjet. Ini contohnya saja. Tolong yang kayak begini diberikan penjelasan. Kan tidak cukup dengan memindahkan seperti itu. Saya nggak tahu ya, ini harga tiketnya beda atau tidak. Tapi memindahkan itu kan sesuatu yang harus ada penjelasan. Jadi jangan pakai logika yang konservatif itu. Orang dulu kan kalau naik bis telat pindah ke mobil bis ini, itu biasa saja. Bahkan memanfaatkan psikologinya masyarakat. Sudahlah, bis juga telat berjam-jam tidak apa. Tapi ini bukan bis, ini pesawat terbang. Nah, tolong ini diberikan argumentasi. Kira-kira apakah ini menjadi pembenar kalau terjadi keterlambatan kemudian airline bisa memindahkannya kepada penerbangan lain? Jangan-jangan karena satu grup ini menjadi alasan pembenarnya karena masih dalam satu kelompok beli tiketnya ini tapi terbangnya dengan pesawat ini. Itu beberapa pengalaman terjadi loh begitu. Nah, tolong ini diberi penjelasan, Pak. Dari grup Lion, kemudian Batik Air, Wings Air, dan yang terakhir tadi Super Airjet. Tolong ini dijelaskan, Pak. Nah, kepada pemerintah, apa yang Bapak lakukan kontrol terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini? Jadi yang seperti ini nggak bisa diukur dengan uang 300.000 loh, Pak. Ada enggak misalnya, mungkin ada atau tidak laporan, tapi pasti adalah pengetahuan. Ada enggak misalnya peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan kejadian-kejadian seperti ini? Dari Kementerian Perhubungan, Pak. Tolong kalau ada, kami disampaikan. Paling tidak kami bisa melihat ternyata pemerintah menjalankan fungsi kontrolnya. Kami minta ini penjelasan dari Dari khususnya perusahaan yang mengasih penjelasan terakhir tadi. Kejadian-kejadian seperti ini. Ini kan soal kepastian hukum bagi konsumen. Jadi bukan soal kompensasinya berupa ada makanan, minuman, dan segala macamnya. Tapi clear, kan orang beli tiket sebuah penerbangan itu punya rasio sendiri-sendiri. Jadi kalau Anda kemudian ganti begitu saja, karena alasan ada keterlambatan, dan itu kan sesuatu yang tidak boleh terjadi begitu. Kecuali Anda menawarkan, ini telat, Anda boleh cari penerbangan lain yang konsumen inginkan. Nah, itu jadi lain ceritanya. Ini oke, telat, ini ada karena ditentukan boleh cari ke penerbangan lain. Harusnya tanyanya kan ke konsumen, Anda mau penerbangan yang mana? Nah, yang kayak begini ini harus clear loh. Kenapa? Semakin hari hak-hak konstitusional konsumen itu harus jadi perhatian utama. Agar apa? Agar orang merasa mengeluarkan sesuatu untuk pelayanan, dia menerima manfaat yang dia bayangkan dari pelayanan itu. Jadi pemerintah tolong ini dijelaskan. Ini kalau saya tanya berapa banyak seperti ini, jangan-jangan nggak ada catatannya. Tapi kalau ada catatannya tolong kami disampaikan. Termasuk juga dari perusahaan ini. Agar kemudian tidak memaksakan masuk ke semua rute juga. Lalu nanti di merger menjadi satu penerbangan. Nah, itu yang perlu penjelasan. Terima kasih Pak Ketua.